Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Dalam bahasa Arab, perkataan atau sholat digunakan untuk beberapa arti. Di antaranya, untuk gunakan arti doa, digunakan untuk arti rahmat, dan untuk arti mohon ampunan. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa pelaksanaan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sampai mencapai 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah juga adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya ada 2 orang, seorang menjadi imam dan seorang lagi menjadi makmum. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam yang diawali dengan kumandangan azan dan diteruskan oleh iqamah. Sebagai seorang muslim, haruslah selalu menjaga sholatnya agar selalu terlaksana secara berjamaah, supaya mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antara keutamaan sholat berjamaah, yang pertama ada memperbanyak langkah ke masjid. Setiap langkahnya akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempererat hubungan dalam bermasyarakat. Yang ketiga, mengucapkan secara berjamaah yang akan diikuti oleh para malaikat Allah. Yang keempat, ada membentuk shaf yang rapi yang menjauhkan kita dari godaan setan saat sholat. Yang terakhir atau yang kelima, ada menghindarkan dari lupa dan tersalah sholat karena bersama kita ada imam. Selanjutnya, ada hukum sholat berjamaah. Para ulama tentang hukum sholat berjamaah sehingga terpolar menjadi 4 pendapat, yaitu sunnah muakkad, fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah. Namun, pendapat yang kuat adalah yang mengatakan fardu ain dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali. Selain soal ibadah, dalam sholat berjamaah terdapat pula di dalamnya silaturahmi dan bila perlu bermuzakarah, berdiskusi serta tentang keperluan bersama sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW, terutama pada sholat subuh. Baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rudi Nur Cahyo, NPM 2111100152. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang para fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum sholat berjamaah. Menjadi 4 pendapat. Yang pertama, sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Para ulama yang berpegang pada pendapat ini berasal dari kalangan ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang kedua, sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Sholat fardu secara berjamaah dalam mazhab Hanafi dan Maliki dinyatakan hukum sunnah muakkadah. Baik, selanjutnya mereka juga berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh berjalannya, lalu yang paling jauh atau dari perjalanan setelahnya, dan orang yang menanti didirikan sholat sampai dia melaksanakannya bersama imam dalam berjamaah adalah lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat sendirian kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari. Baik, selanjutnya ada hikmah sholat berjamaah. Pada hakikatnya, Islam bukanlah agama individu yang hanya memikirkan hubungan secara pribadi dengan Allah semata tanpa memikirkan kehidupan sosial di sekelilingnya. Akan tetapi, Islam merupakan agama kesatupaduan jamaah dalam umat yang satu, bertanah air satu dan berkiblat satu, bahkan berjasad satu. Sesungguhnya Islam itu menganjurkan kepada umatnya untuk saling mengenal, saling memahami, saling membantu, dan saling melengkapi kekurangan masing-masing. Baik, selanjutnya ada syarat Islam mengandung hikmah yang tinggi dan menakjubkan. Tidak ada untaian kata yang dapat menerangkan dan akal yang bisa mengunggulinya. Di antara hikmah disyariatkannya sholat berjamaah. Yang pertama, mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Yang kedua, menampakkan syiar Islam dan izah kaum muslimin, karena syiar Islam yang paling utama adalah sholat.
Yang ketiga, kesempatan menimba ilmu, betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantara sholat berjamaah. Yang terakhir, belajar disiplin. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.